Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak karena telah menyempatkan waktunya untuk menonton video presentasi kali ini. Pada video presentasi kali ini, kelompok kami akan membahas topik mengenai humanisme dan renaissance, gerakan ilmu dan filsafat modern. Perkenalkan, saya Inka Sabila sebagai moderator untuk mengatur jalannya presentasi pada kali ini. Sebelum masuk ke videonya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama, Inka Sabila, NIM 4120070. Yang kedua, Nurul Hasanah, NIM 4120081. Yang ketiga, Ashir Faza El Makarim, NIM 4117393. Materi yang akan dibahas pada video kali ini yaitu 1. Latar belakang kemunculan humanisme. Yang kedua, latar belakang kemunculan renaissance. Yang ketiga, tokoh-tokoh humanisme dan renaissance. Yang keempat, dampak-dampak kemunculan humanisme dan renaissance. Materi yang pertama yaitu latar belakang kemunculan humanisme. Pengertian humanisme. Kata humanisme secara etimologis, istilah tersebut erat kaitannya dengan bahasa Latin klasik, yakni humus, yang berarti tanah atau bumi. Dari istilah tersebut, muncul kata homo yang berarti manusia, makhluk bumi, dan humanus yang lebih menunjukkan sifat membumi dan manusiawi. Humanisme berarti martabat atau dignity dan nilai value dari setiap manusia, dan semua upaya untuk meningkatkan kemampuan-kemampuan alamiahnya, baik secara fisik atau non-fisik secara penuh, serta menjadikan kepentingan manusia sebagai kebenaran mutlak. Latar belakang lahirnya humanisme. Humanisme lahir di Eropa sebagai kritik atas hegemoni agama pada abad ke-14. Humanisme tersebut merupakan reaksi atas peradaban dehumanis. Pada saat itu, kekuasaan didominasi oleh otoritas gereja. Agama atau gereja dan negara dipersatukan, yang di dalam persatuan tersebut, manusia harus tunduk kepada doktrin gereja atas nama Tuhan. Konsep-konsep doktrin dan akhlak ditentukan gereja dan negara, sehingga tidak ada kebebasan manusia dalam merumuskan diri dan dunia. Situasi ini dianggap bersifat anti-humani karena tidak memberi kesempatan pada manusia untuk menggunakan potensi terbesarnya, akal budi untuk mengatur kehidupan sendiri. Pada akhirnya, agama, gereja, dan Tuhan menjadi common enemy dari kaum humanis yang meniscayakan runtuhnya agama demi tegaknya kemanusiaan. Gerakan humanisme adalah gerakan yang merupakan manifestasi dari perlawanan dan protes para cendekiawan Italia terhadap pemerintahan diktatorial para elit gereja yang memasung kebebasan, kreativitas, dan nalar manusia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Nurul Hasanah, NIM 4120081. Latar belakang kemunculan Renaissance. Pengertian Renaissance, jembatan antara abad pertengahan dan zaman modern, disebut dengan istilah Renaissance, yang berarti kelahiran kembali. Secara etimologi, Renaissance berasal dari bahasa Latin, yaitu kata re, berarti kembali, dan naître, berarti lahir. Secara bebas, kata Renaissance dapat diartikan sebagai masa peralihan antara abad pertengahan ke abad modern yang ditandai dengan lahirnya berbagai kreasi baru yang diilhami oleh kebudayaan Eropa klasik atau Yunani dan Romawi yang lebih bersifat duniawi. Zaman Renaissance juga disebut zaman humanisme sebab pada abad pertengahan itu manusia dianggap kurang dihargai sebagai manusia. Ciri utama Renaissance ialah humanisme, individualisme, lepas dari agama atau tidak mau diatur oleh agama, empirisme, dan rasionalisme. Latar belakang lahirnya Renaissance.
Renaissance lahir sekitar pada abad ke-15-16 Masehi, tatkala kaum intelektual, politik, dan seniman di daerah Eropa serentak bertekad untuk mengadakan suatu gerakan pembaharuan yang menginginkan kebebasan berpikir untuk merubah doktrin agama yang dirasakan saat mengekang kemerdekaan batin. Adapun sebab utama lahirnya Renaissance adalah keterkejutan orang-orang Eropa menyaksikan ambruknya Imperium Romawi Timur oleh kaum muslimin, terutama dengan peristiwa jatuhnya Konstantinopel yang menghasilkan penaklukan kerajaan Turki atas Romawi Timur atau Byzantium pada tahun 1453 Masehi. Melalui Renaissance, seluruh kebudayaan Barat seolah dibangunkan dari tidur nyenyak abad pertengahan. Manusia mulai mempelajari hakikat diri dan alam semesta sebagai pusat kenyataan. Pada periode yang berkisar antara abad 14-16 ini, manusia menganggap dirinya tidak lagi sebagai Victor Mundi atau orang yang berziarah di dunia ini, melainkan sebagai Faber Mundi yang artinya orang yang menciptakan dunianya. Gerakan Renaissance dilatar belakangi oleh adanya penindasan gereja, juga adanya perang salib yang memberi peluang kepada ilmuwan, seniman, kaum humanis untuk mendobrak tradisi lama dan mengalami kejayaan Eropa pada zaman Romawi dan Yunani kuno. Selanjutnya adalah tokoh-tokoh humanisme dan Renaissance. 1. Roger Bacon. Beliau berpendapat bahwa pengalaman atau empiris menjadi landasan utama bagi awal dan ujian akhir bagi semua ilmu pengetahuan. Matematika merupakan syarat mutlak untuk mengolah semua pengetahuan. 2. Kopernikus. Beliau mengatakan bahwa bumi dan planet semuanya mengelilingi matahari, sehingga matahari menjadi pusat atau heliosentrisme. Pendapat ini berlawanan dengan pendapat umum yang berasal dari Hipparchus dan Ptolemaios yang menganggap bahwa bumi sebagai pusat alam semesta, geosentrisme. 3. Desiderius Erasmus. Beliau berjasa dalam membuat humanisme pada masa Renaissance sebagai sebuah gerakan internasional. Ia dididik di Belanda oleh The Brethren of the Common Life, yakni sebuah gerakan agama yang paling maju pada saat itu yang menggabungkan kesalehan mistis dengan pedagogi humanis ketat. Erasmus menjelajahi seluruh Eropa sebagai pendidik humanis dan sarjana Alkitab. 4. Dante Alighieri. Dante mulai menjadi pengkritik dan penentang otoritas moral kepausan yang dinilai tidak adil dan tidak bermoral. Puncaknya dia tuangkan dalam sebuah buku yang berjudul De Monarchia, on Monarchy, yang berisi tentang kedudukan dan keabsahan Sri Paus sebagai pemimpin spiritual tertinggi Gereja Katolik. Mengapa sekaligus Raja Dunia dalam kurung kerajaan kepausan yang otoriter. 5. Lorenzo Valla. Beliau lahir di Roma pada tahun 1405 dari keluarga ahli hukum. Buku yang berjudul De Libero Arbitrio dalam kurung keinginan bebas yang mengatakan individualitas manusia berakar pada kebesaran dan keunikan manusia, khususnya kebebasan, sehingga kehendak awal Sang Pencipta tidak membatasi perbuatan bebas manusia dan tidak meniadakan peran kreatif manusia dan sejarahnya. 6. Galileo Galilei. Beliau membuat sebuah teropong bintang yang terbesar pada masa itu dan mengamati beberapa peristiwa angkasa secara langsung. Ia menemukan beberapa peristiwa angkasa penting dalam astronomi. Ia melihat bahwa planet Venus dan Merkurius menunjukkan perubahan-perubahan seperti halnya bulan, sehingga ia menyimpulkan bahwa planet-planet tidaklah memancarkan cahaya sendiri, melainkan hanya memantulkan cahaya dari matahari. Dampak-dampak kemunculan humanisme dan Renaissance. 1. Kemunculan aliran pemikiran yang mementingkan kebebasan akal seperti aliran baru Eropa hingga abad ke-18 seperti humanisme, rasionalisme,
nasionalisme dan absolutisme, berani mempersoalkan kepercayaan dan cara lama yang diamalkan selama ini secara langsung melemahkan kekuasaan golongan feudal. 2. Italia telah menjadi pusat ilmu yang terkenal di Eropa pada abad ke-15. 3. Renaissance telah membentuk masyarakat perdagangan yang berdaya maju. 4. Melahirkan tokoh-tokoh pemikir seperti Leonardo da Vinci dan Michelangelo. 5. Renaissance telah melahirkan masyarakat yang lebih progresif dan wujud semangat inquiry sehingga membawa kepada aktiviti penjelajahan. 6. Melahirkan sains-sains terkenal seperti Copernicus dan Galileo. Humanisme membuka pemikiran-pemikiran hebat yang selama ini terkurung oleh gereja. 8. Humanisme membuka talenta-talenta yang selama ini terminimalisasikan. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton video penjelasan mengenai humanisme dan Renaissance, gerakan ilmu dan filsafat modern. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan atau ingin menambahi referensi, bisa melalui WhatsApp group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.